Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan novel Paradise di episode terakhir. Kalau kau ingin membayarnya kembali, masukkan ponsel dan dompetmu ke sana. Bawa saat pergi keluar, jangan meninggalkan semua itu kalau pergi. Tahu benar sifat Renata yang ceroboh bukan main dengan hal-hal kecil semacam itu. Dan dia lebih heran bahwa Renata tidak pernah lupa membeli bahan sekecil apapun supaya masakannya terasa enak, tapi dengan mudah melupakan dompet maupun ponselnya. Kalimat itu hanya dijawab sebagai anggukan, menandakan Renata sudah tidak bisa membalas kalimat tuannya kembali. Dia tidak punya pilihan lain selain menerima apapun yang diberikan. Menyadari pelayannya sudah tidak bisa ingin melawan, Brian menghela napas. Dia jadi berpikir, lebih baik dirinya yang bersiap menghadapi penolakan Renata setiap kali dia berikan hadiah. Ataukah Renata yang harus membiasakan diri menerima apapun yang diberikan? Bagaimana kalau kau ambil kue milikku? Akhirnya pemuda itu kembali duduk di atas sofa empuk. Berlari-lari sangat melelahkan, apalagi dia baru saja pulang dari Swedia. Rasa lelahnya semakin menumpuk akibat belum sempat beristirahat. Tapi tidak masalah, setelah ini dia bisa beristirahat sepuasnya. Baik, segera Renata langsung berjalan menuju ruang makan demi meletakkan kantong belanja di atas meja makan, lalu berlanjut masuk ke dapur. Piring kotor diletakkan ke wastafel, lantas dia mengambil piring baru sebagai tempat potongan kue yang baru. Tak lupa pula mengambilkan segelas air dingin. Gadis itu kembali ke ruangan tengah bersama nampan dengan piring kue dan segelas air di atasnya. "Silahkan tuan," katanya setelah meletakkan piring dan gelas di atas meja. Ketika gadis itu kembali dengan sebuah nampan berisi kue baru dan segelas air, Brian tersenyum tipis. Diambil gelas itu dan diminum airnya, baru melanjutkan memotong kue dan memakannya. Diabaikannya Sophie yang menyelak pelan, seolah ingin meminta satu potong lagi. Hei, Brian bahkan baru melahap potongan kedua. Gadis itu tersenyum melihat tuannya mulai makan. Tidak ada protes soal rasa, yang otomatis mengembangkan senyumnya. Dia sangat senang melihat orang yang makan masakan buatannya, apalagi hari ini adalah hari ulang tahunnya. Melihat orang lain makan kue buatannya adalah sebuah kebahagiaan tersendiri selama ini. Renata hanya bisa memakan kuenya sendiri secara diam-diam. Dia jadi penasaran apakah hari ulang tahunnya bisa lebih istimewa lagi dari hari ini, berhubung masih cukup lama hingga hari berganti. Tapi Brian kemudian menyadari bahwa pelayannya hanya berdiri di sana bersama nampannya. "Kenapa kau tidak makan kue?" "Ah iya." Dia baru ingat jika hanya melihat sambil berdiri, potongan kue miliknya belum disiapkan. Rasa senangnya membuat Renata lupa pada diri sendiri. Setelah diingatkan, dia buru-buru masuk ke dapur dan mengambil kue miliknya. Piring berisi kue itu dibawa ke ruangan tengah bersama senyum yang tersinggung lebar. Jujur saja, dia pun ingin sekali menikmati kue buatannya, namun masih menahan diri sampai tuannya selesai makan lebih dahulu. Dalam diam, Renata mulai memotong kuenya dan memasukkannya ke dalam mulut. Enak, lebih enak daripada yang dia kira. Kalau boleh jujur, beruntung Renata juga menyerah soal tasnya untuk menerima apa yang diberikan padanya, meski dia merasa itu terlalu berlebihan. Renata bahkan sampai tidak menemukan cara untuk membalasnya dengan apa, apalagi mengetahui bagaimana tuannya bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah tanpa harus bersusah payah sepertinya. "Tuan, keberatan dengan kue lapis krim?" Biasa aja sih, aku lebih senang yang polos tanpa krim yang terlalu manis,"
jawab sang pemuda. Dia sedikit keheranan mengapa gadis itu tiba-tiba bertanya perihal kue lapis krim. Sejujurnya, Brian tidak begitu keberatan dengan kue-kue yang sering kali dia lihatnya berjejer di toko, dengan krim-krim tebal yang dihiasi berbagai macam bentuk, membuatnya terlihat cantik. Sayang saja dia tidak begitu menyenangi makanan manis semacam itu. Meskipun dia sendiri tidak anti untuk memakan satu atau dua potong kue pada saat tertentu. Seperti sekarang misalnya. Mendapat jawaban, Renata mencatat informasi itu di dalam kepala, meyakinkan diri sendiri agar tidak membuatkan kue berkrim saat tuannya ulang tahun. Hanya saja Renata baru ingat jika dia tidak tahu kapan tuannya berulang tahun. Bagaimana dia bisa membuatkan kue jika tanggalnya saja tidak tahu? Boleh. Saya tahu kapan tuan berulang tahun. Mungkin supaya saya bisa buatkan sesuatu yang lain. Tanya Renata pada akhirnya sambil duduk. Nadanya terdengar sedikit khawatir. Takut pemuda itu tidak ingin memberitahu tanggal ulang tahunnya kepada Renata. Ada hening sejenak sebelum Brian menjawab, seolah berpikir. Ulang tahunku sudah lewat. Dia hanya memandang potongan kuenya lekat-lekat tanpa memakannya. Diingatkan tentang hari ulang tahunnya sama saja mengingatkan kembali tentang hari di mana dia secara impulsif memutuskan mengeluarkan banyak uang untuk membeli seorang pelacur yang sekarang duduk tak jauh darinya. Ada ulang tahun termahal yang pernah diberikannya kepada dirinya sendiri. Itu tidak penting, toh aku tidak pernah merayakannya. Seperti dugaan, pemuda itu tampak enggan menyebutkan tanggal ulang tahunnya kepada Renata. Ada raut kecewa yang muncul di wajahnya. Mungkin memang dia bukan orang penting yang harus tahu kapan tanggal ulang tahun tuannya. Tidak seperti rekan-rekan kerjanya yang lain. Renata tak akan memberikan barang mahal sebagai hadiah. Tapi setidaknya saya ingin membalas sebagai ucapan terima kasih. Meski saya hanya bisa memberikan makanan spesial, Renata masih belum ingin menyerah begitu saja. Namun Brian kembali diam, memakan kuenya tanpa bersuara, melahap tiap potongan sampai kuenya habis dan piringnya telah bersih. Diletakkannya kembali piring di atas meja, kemudian meneguk airnya sampai tandas. Brian tidak pernah berniat membahas tentang ulang tahun. Baginya itu bukan hal untuk dirayakan. Setiap tanggal 2 Februari lewat, biasanya dia hanya bekerja seperti biasa dan dilanjutkan makan malam bersama sepupu-sepupu atau minum-minum. Tidak ada kue dan lilin ulang tahun. Tidak ada pertukaran kado sejak umur menginjak 25 ke atas. Pengecualian ketika kebetulan anjingnya salah seorang sepupunya melahirkan, bertepatan dengan ulang tahunnya. Hingga akhirnya salah satu anak anjingnya kemudian diberikan padanya sebagai hadiah ulang tahun. Dan Renata yang dianggapnya sebagai hadiah untuknya sendiri untuk mengurangi rasa bersalahnya saat itu. Meskipun Brian agak bersalah pada Renata, gadis itu dipaksa untuk berbicara tadi. Dipaksa mengakui bila hari ini adalah hari ulang tahunnya. Agak sedikit tidak adil apabila pemuda itu malah tutup mulut dan merahasiakan hari ulang tahunnya sendiri. Toh tidak ada salahnya gadis itu tahu. Pelayannya tidak akan seperti orang-orang yang mengetahui hari ulang tahunnya, mengirimkan hadiah mahal-mahal supaya dia mempertimbangkan kontrak kerja yang lebih menguntungkan pihak mereka. Bukankah begitu? Tapi kalau kau penasaran, Brian menggantung kalimatnya, malah menepuk-nepuk Sophie supaya hewan itu bergeser hingga Brian bisa berdiri. Kemudian dia berjalan menuju satu benda yang sedari tadi menarik perhatiannya dan menarik kursi di depan pianonya, kemudian duduk di sana. Sudah lama dia tidak memainkan benda itu. Latihannya berhenti sejak kesibukannya bertambah. Ingat-ingat saja kapan pertama kali kau sampai di sini. Itu hari ulang tahunku.
Gadis itu masih menunduk sampai dia menyadari sang pemuda sudah bangkit dan pergi dari sofa. Pandangannya diarahkan mengikuti pergerakan Brian hingga pemuda itu duduk di depan pianonya. Beberapa tuts ditekan untuk mengecek suaranya. Senyum Renata melebar. Begitu lantutan musik Happy Birthday terdengar dari sana. Hari dirinya tiba di sini, dirinya benar-benar lepas dari tempat kotor dan menjijikkan, bernama rumah bordil. Hari Renata memiliki utang budi yang besar. Tidak mungkin Renata lupa tanggal dirinya terbebas dari sana. 2 Februari. Gadis itu menarik napas panjang. Alunan suara piano memenuhi ruangan dan juga memenuhi hatinya. 1 Aprilnya kali ini sempurna. Terlalu sempurna untuk Renata. Brian pun tidak menunggu lama dan mengucapkan kata demi kata dengan tulus untuk mengucapkan I love you kepada Renata. Renata kaget mendengar ucapan Brian, tapi di sisi lain ia memang ada perasaan sayang ke Brian dan lantas menerima Brian untuk menikahinya. Dan episode kali ini tamat. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan tunggu novel-novel berikutnya yang lebih menarik lagi. Bye-bye.